Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Eva yang merupakan asisten rumah tangga. Ia memiliki majikan cantik bernama Victoria yang berprofesi sebagai model dan hingga sampai saat ini majikannya itu belum menikah. Ketika malam hari, sang majikan pulang ke rumah bersama dengan seorang pria yang bernama Andre yang merupakan rekan kerjanya dalam dunia model. Saat itu, Victoria dan Andre langsung masuk ke kamar untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Melihat majikannya yang akan melakukan seperti itu, Eva justru ikut naik ke atas dan mengupingnya dari luar. Terdengar jelas suara rintihan dari Victoria. Eva yang mendengarnya pun menjadi terbawa oleh suasana, hingga ia pun mulai membayangkan kegiatan tersebut. Lalu di pagi harinya, Andre yang sudah bangun turun ke bawah dan menyapa Eva yang sedang menyiapkan sarapan. Andre kemudian berpamitan kepada Eva kalau ia akan pulang. Eva lalu membantu membukakan pintu untuk Andre dan mengantarkannya keluar rumah. Melihat Eva yang cantik, Andre pun berkata jika Eva tidak cocok untuk menjadi pembantu. Ia juga bertanya alasan Eva menjadi seorang pembantu. Eva pun menjelaskan kalau di waktu masih kecil, ia harus putus sekolah karena ketika sang ayah meninggalkan banyak hutang. Berhubung Eva adalah tulang punggung keluarga dan tidak tahu harus melakukan apa, ia pun terpaksa mengambil pekerjaan menjadi asisten rumah tangga dan berlanjut sampai saat ini. Ketika Andre sudah pulang, Eva melihat pria bernama Lauro yang sedang dimarahi majikannya karena menyuci mobil tak pernah benar. Setelahnya, Eva yang kemudian masuk ke dalam justru tersenyum-senyum melihat keluar ke arah Lauro. Lalu Victoria yang baru saja bangun memanggil Eva dan menyuruh ke kamarnya. Eva yang kaget karena Victoria yang bangun tidur tanpa mengenakan apapun. Ia pun tidak berani melihat ke arah majikannya. Dan saat sang majikan pergi ke kamar mandi, Eva sempat melihat si majikannya tersebut. Di malam hari, ketika Eva sedang membuang sampah, muncullah Lauro yang mengajak Eva untuk berkenalan dan mengobrol. Setelah sedikit berbincang, Lauro pun harus kembali karena dipanggil oleh majikannya. Lalu keesokan harinya Eva pun menjalankan pekerjaannya seperti biasa, beres-beres rumah, melayani majikan dan belanja sayuran. Saat itu Eva membeli sayur terong untuk dimasaknya. Kemudian ia kembali ke rumah dan membereskan kamar majikannya. Ketika itu, secara tak sengaja Eva menemukan sarung pengaman. Lalu kemudian ia pun mengambil satu sarung tersebut. Pada malam harinya, Eva yang sedang tidur di kamar, ia mendengar suara Lauro yang memanggilnya dari luar. Kedatangan Lauro rupanya karena mendengar kerasnya suara Victoria yang sedang melakukan cocok tanam di kamar. Karena memang suara itu terdengar dari luar, Lauro dan Eva pun akhirnya mendengarkan bersama suara dari Victoria. Sambil mendengarkan suara itu, Lauro pun mencoba mengambil kesempatan. Ia mulai memainkan bibir dan tangannya. Eva pun mulai menikmatinya, namun sesaat kemudian Eva yang tersadar marah terhadap Lauro. Lalu Eva mengusir Lauro dan menyuruhnya pergi. Saat Eva kembali ke kamarnya, ia justru membayangkan hal yang baru saja terjadi dengan Lauro. Eva yang teringat masih punya terong yang dibelinya tadi pagi, ia pun langsung mengambil terong tersebut dan memasang sarung pengaman. Ia kemudian mengocok serabi miliknya menggunakan terong tersebut. Lalu di pagi harinya, saat Eva ke atas mau bilang kalau sarapan sudah siap, Eva justru mendengar suara rintihan majikannya yang ternyata kali ini majikannya itu bermain dengan teman wanitanya. Kemudian terlihat Lauro yang datang dan mencari Eva. Di sini Lauro meminta maaf atas apa yang terjadi semalam. Ia juga berkata kalau dirinya menyukai Eva.
Mendengar hal itu, Eva pun tersenyum dan tiba-tiba majikannya memanggilnya. Saat Victoria akan pergi dan berkata kalau ia akan pulang larut, malamnya Lauro kembali datang dan menemui Eva. Di sini Lauro kembali menegaskan kalau ia benar-benar suka pada Eva dan ingin dicium. Meski saat itu Eva berkata kalau dirinya juga suka pada Lauro, namun Eva tak memberikan ciuman pada Lauro karena majikannya memanggil. Lalu singkat cerita, di keesokan malam mereka kembali bertemu. Lauro datang dengan membawakan setangkai bunga. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba mereka kembali mendengar suara Victoria dari luar kamar. Terpancing akan suara Victoria yang sedang bercocok tanam, Eva pun kemudian mengajak Lauro masuk ke kamarnya untuk bercocok tanam. Saat itu, Victoria yang sudah berangkat kerja, Eva pun menjalankan tugas untuk beres-beres rumah. Ketika sedang membereskan kamar majikannya, Eva yang sering mendengar suara majikannya itu pun kemudian membuatnya membayangkan bercocok tanam. Lalu setelah itu, Eva pergi ke kamar mandi Victoria dan menghidupkan shower. Tanpa diduga, saat itu Victoria kembali pulang dan melihat Eva sedang di kamar mandinya. Bukannya marah melihat pembantunya sudah masuk tanpa izin, Victoria justru bersikap biasa saja. Ia lalu mengeluarkan baju dan menyuruh Eva untuk ganti. Hal tersebut Victoria lakukan bukan tanpa alasan. Saat Eva keluar dari kamar mandi, Victoria langsung mengajak Eva bermain les biola. Setelah Eva merasakan bagaimana rasanya les biola bersama majikannya, hal itu pun membuat hubungan mereka menjadi terlihat canggung. Eva pun lantas menegaskan kepada majikannya kalau ia di rumah itu hanya mau melakukan pekerjaannya sebagai seorang pembantu dan tidak mau lagi kalau diajak untuk les biola. Tanpa diduga, Victoria pun berkata kalau ia menyukai Eva. Eva yang mungkin gengsi, tapi suka di dalam hati, ia pun pasrah ketika majikannya kembali mengajaknya untuk les biola. Lalu setelah itu, Victoria mempunyai permintaan terhadap Eva bahwa dirinya ingin bermain bertiga bersama dengan pacar Eva, yaitu Lauro. Namun saat Lauro tahu kalau ia akan bermain bersama Eva dan Victoria, ia pun marah. Di sini Lauro berkata kalau ia sangat mencintai Eva. Ia hanya menginginkan Eva untuk dirinya sendiri. Begitupun sebaliknya, Lauro tidak mau jika harus berbagi dirinya untuk dua wanita. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Ketika Eva dan Victoria berada di sebuah resort, di sini Eva memutuskan untuk tidak mau lagi les biola. Dan hal itu pun diterima oleh Victoria dengan baik dengan menghargai keputusan Eva. Sebagai permintaan maaf, Victoria pun membantu mendatangkan Lauro untuk Eva. Dan akhirnya Eva dan Lauro kembali menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, lalu film pun selesai.